dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Kali ini kita bahas lagi tentang wiring diagram ya. Untuk kali ini yang akan saya bahas itu wiring diagram untuk panel pompa sampit. Jadi pompa sampit itu pompa submersible speed ya, submersible speed. Jadi pompa yang digunakan untuk menguras air di dalam pit atau lubang, biasanya untuk tampungan air hujan ataupun air kotor, sisa pembuangan dari toilet dan kamar mandi. Jadi biasanya itu kan di apartemen, hotel ataupun kantor, swalayan, supermarket, biasanya ada tempat penampungan air limbah. Ya, itu biasanya pakainya sewage ya, pompa sewage untuk air kotor, karena dia pompanya ada cutternya. Dan pompa submersible pit biasa yang tidak ada cutter biasanya untuk tampungan air hujan, biasanya untuk di luar ya, daerah di luar dia tempat penampungan untuk air hujan. Nah, kita bahas sekarang nih wiring diagram untuk panel kontrolnya. Oke, kita langsung saja buat ke panel kontrol pompa sampit. Ini seperti ini ya wiring diagramnya. Sederhana sebenarnya untuk pompa sampit ini ya. Nah, wiring diagramnya. Dan perlu saya ingatkan, ini panel kontrol untuk pompa sampit ini jenis pompa sampitnya yang manual ya. Jadi bukan yang auto. Yang pompa sampit itu kan ada yang auto. Nah, kalau Ebara tuh di tipe DVS, DVSA ya. DVSA, DVSC itu parallel alternate ya sudah ada include dalam pompanya, terinstal dalam pompanya itu berupa floating switch atau pelampungnya. Jadi dia sistemnya plug and play, jadi tinggal colok saja ke fase listrik 3 pas dan pompa akan bekerja secara otomatis sendiri. Bekerjanya para alternate ya, bergantian cara kerjanya, itu diatur oleh pelampung yang terinstal dalam pompa tersebut. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah panel kontrol untuk pompa submersible tapi yang manual, yang tidak ada pelampungnya. Jadi kita pasang sendiri floating switchnya. Dan untuk ini wiringan ini kita langsung saja pakai HSR ya, tidak usah pakai WLC, karena WLC kan jatuhnya nanti kita pakai elektroda. Nah, kalau elektroda itu kan nggak bagus buat air hujan dan air kotor ya, sudah pernah saya singgung dalam video-video saya sebelumnya. Jadi wiringannya hanya langsung menggunakan HSR dan floating switch saja. Nah, wiringannya bagi dua seperti biasa ya, untuk panel kontrolnya 1 pas dan panel 3 pas untuk powernya ya. Nah, saya nggak akan bahas satu-satu kemarin lagi, karena untuk teman-teman yang baru gabung mau melihat apa penjemputan satu-satunya, bisa lihat video saya sebelumnya ya. Di video saya sebelumnya teman-teman bisa lihat di situ. Nah, untuk kali ini kita akan langsung bahas saja ke intinya ya, cara kerja dari floating switch dan HSR ini ya. Karena kalau panjang-panjang membahas wiring diagram ini juga agak nanti kurang bisa diserap ilmunya ya. Jadi kita fokus saja bahas ya ke sini. Nah, untuk penggunaan HSR dan floating switch ini tentu saja digunakan untuk sistem auto ya. Kalau untuk manual kan tinggal tekan tombol start dan stopnya untuk mematikan dan menghidupkan pompa. Nah, yang kita bahas kali ini sistem gabungan antara HSR dan floating switch ini untuk sistem autonya. Jadi ketika sistem auto ya, yang bekerja adalah HSR dan floating switch-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya, HSR seperti ini. Jadi di kaki HSR ini kan ada out P1 dan P2, dan P1 dan P2 nya yang kita kasih sinyal ya dari floating switch-nya ya, yang ini ya, FS1 floating switch 1 dan floating switch 2. Dan ini gambaran saya tentang letak floating switch di dalam lubang ya, reservoir pit-nya. Jadi floating switch ini di bawah ya, dan floating switch 2 tuh di atas. Jadi bukan meletak pompanya ya, pompanya boleh sejajar dalam
dalam lubang ini boleh sejajar jika menggunakan dua pompa, karena ini menggunakan dua pompa ya. Jadi boleh sejajar letaknya, tapi letak floating switch-nya yang dibedakan. Jadi saya buat ini batas bawah ya, ketika floating switch turun ya, pelampung turun ke arah bawah, dan ini ketika air naik dan pelampung tegak lurus ke atas seperti ini ya. Sama untuk floating switch 1 dan floating switch 2 ini sama ya. Jadi letak floating switch-nya yang dibedakan untuk floating switch 1 dan floating switch 2. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya. Ketika floating switch 1 mengarah ke bawah, maka pompa 1 dan pompa 2 ini akan off ya. Dan ketika naik ke atas, pompa 1 atau pompa 2 yang on. Oke. Nah, untuk floating switch 2 ketika dia ke bawah, ini pompa 1 atau pompa 2 yang off. Dan ketika floating switch yang 2 ini ke atas, maka pompa 1 dan pompa 2 on berbarengan. Jadi ini sistemnya parallel alternate. Oke. Langsung saja kita coba ke tes dari wiringan ini ya. Kita coba mainkan, kita play. Oke, kita naikkan MCB untuk 3 pasnya. Naikkan fuse-nya 1, 2, 3 ya. Pas R, pas S, pas T. MCB 1 untuk pompa 1, MCB 2 untuk pompa 2. Dan panel kontrolnya MCB 3 kita naikkan. Oke. Kita coba untuk manual start pompa 1, manual start pompa 2, stop pompa 1 dan stop pompa 2. Sudah bekerja ya. Kita coba untuk tema relaynya. Kita coba dulu. Overload pompa 1, overload pompa 2. Oke, sudah bekerja semua. Sekarang kita coba sistem cara autonya. Jadi kita rubah dulu ya selektor switch-nya ke posisi auto seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, jadi ketika floating switch 1 pelampungnya turun ke arah bawah, ini dalam keadaan tidak ada air ya. Kita ibaratkan ini tidak ada air, maka pompa tidak akan bekerja ya, seperti ini. Tidak akan bekerja. Nah, nanti ketika air naik ya, air naik perlahan mengisi lubang ini, pit ini, maka pelampung atau floating switch 1 mulai terangkat ke atas ya, floating switch 1. Dan ketika mencapai titik teratas, floating switch 1 akan mengontak masuk ke P1 dan pompa 1 akan running ya, seperti ini ya. Pompa 1 akan running, dan ketika turun lagi ke bawah hanya dengan satu pompa cukup, maka pompa akan off dengan otomatis. Oke. Dan ketika naik lagi ya, ketika naik lagi masih floating switch 1 yang bekerja, air naik secara perlahan, floating switch 1 pelampungnya naik ke atas dan pompa akan on lagi. Kali ini yang bekerja adalah pompa 2, karena HSR kan kerjanya seperti itu ya, sudah pernah sering saya singgung sebelumnya. Kerja HSR adalah bergantian dan bersamaan, jadi semuanya diatur oleh HSR ini ya. Oke, air turun lagi dan pompa mati lagi, dan ketika air naik lagi maka pompa 1 yang akan bekerja kembali. Jika seandainya dengan satu pompa tidak mampu menguras isi dari pit ini dengan cepat, air naik terus, maka floating switch 2 yang bekerja. Dan ketika floating switch 2 pelampungnya sudah naik ke atas, maka mengontak ke kaki P2 HSR ini ya, karena ini kan FS2 ya, floating switch 2 kita sambungkan di situ ya. Maka ketika menyentuh peti atas, masuk HSR kontak, perintahkan pompa 2 untuk bekerja. Oke. Nah, yang uniknya di HSR ini, ketika pompa bersamaan bekerja dan ketika floating switch ini turun ya, turun ke arah bawah, turun level airnya dan lepas,
maka yang akan off duluan itu adalah pompa 1, bukan pompa 2. Karena HSE ini membaca dari tadi yang bekerja duluan itu pompa 1, bukan pompa 2. Jadi walaupun lepas dari air floating sheet 2, yang off duluan adalah pompa 1. Dan turun lagi airnya hingga lepas dua-duanya, maka pompa akan off dua-duanya. Jadi kerja HSR seperti itu. Buat teman-teman yang baru bergabung bisa lihat kembali video-video saya sebelumnya tentang cara kerja HSR itu seperti apa. Oke, jadi pada dasarnya seperti ini ya cara kerja dari panel pompa Sunpit submersible pit dengan sistem power alternate. Dan sekali lagi saya ingatkan, panel kontrol ini untuk pompa submersible pit yang manual ya, bukan yang otomatis. Oke, cukup simple penjelasannya kali ini. Saya tidak bertele-tele membahas yang lainnya. Kita akan bahas lagi wiring selanjutnya ya, mungkin di next project ya. Oke. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.